Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Silvawia. Pada video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu sejarah sastra pada periode 1942 sampai 1945. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, pada materi yang pertama ini, kita masuk pada saat-saat yang mematangkan. Kalian pada tahu nggak sih, berapa lama Jepang itu menjajah negara Indonesia? Yap, benar jawaban kalian. Yaitu selama 3,5 tahun lamanya, Jepang itu menjajah negara Indonesia. Nah, hal ini tuh merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Di sini itu banyak para seniman yang protes dan keberatan terhadap campur tangan bangsa Jepang. Oke, salah satunya itu seniman Amal Hamzah. Nah, beliau nih yang menulis sandiwara yang berupa sindiran. Nah, sindiran itu kepada siapa sih? Nah, sindirannya itu kepada para seniman yang tunduk kepada para bangsa Jepang. Dan pada masa inilah bahasa Indonesia itu mengalami pematangan. Seperti tampak jelas pada sajak Khairil Anwar dan prosa Idrus, yang bukan hanya alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Lalu pada materi selanjutnya ada para penyair. Nah, kalian pasti penasaran kan? Siapa saja sih para penyair yang muncul atau yang ada pada masa Jepang ini? Oke, ini dia para penyair-penyairnya. Yang pertama adalah penyair Usmar Ismail. Nah, beliau ini tahun aktifnya itu pada tahun 1950 sampai 1970. Pada sajak-sajak permulaan beliau, itu tuh terasa kepercayaan terhadap Jepang, yang mana Jepang ini akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi beliau ini segera menemukan kekecewaannya. Dalam sajak Diserang Rasa, yang merupakan karangan dari beliau, ini tuh berisi tentang rasa was-was dan ragu terhadap kesungguhan janji dan semboyan dari bangsa Jepang. Kedua itu ada Amal Hamzah. Nah, beliau ini mulai menulis pada zaman Jepang. Nah, beliau merupakan orang yang kasar dan sajak-sajaknya itu sangat naturalistis. Juga dalam sandiwara dan cerita sketsa yang beliau tulis itu sensualismenya itu sangat kentara. Setelah itu beliau tuh lebih menaruh minatnya terhadap menerjemahkan. Lalu penyair yang ketiga itu ada Rosihan Anwar. Tahun aktif beliau pada tahun 1943 sampai 2011. Sajak-sajak dari beliau ini banyak melukiskan perasaan dan semangat pemuda. Selanjutnya adalah Anas Ma'ruf. Tahun aktif beliau pada tahun 1946 sampai 1952. Nah, beliau ini pada zaman sesudah perang itu, beliau lebih terkenal sebagai organisator kebudayaan dan penerjemah. Beliau juga menulis sejumlah sajak, kritik, dan esai. Oke, selanjutnya adalah M.S. Ashar. Nah, beliau pada zaman Jepang ini juga menulis beberapa buah sajak yang menjadi terkenal. Salah satu sajak beliau itu adalah yang berjudul Bunglon. Oke, selanjutnya adalah penyair yang keenam, yaitu Maria Amin. Tahun aktif beliau pada tahun 1942 sampai 1945. Penyair wanita dalam zaman Jepang ini
menulis atau melukiskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia itu sebagai ikan dalam akuarium, yang kemudian beliau lukiskan dalam prosa liriknya yang berjudul Tengoklah Dunia Sana. Selanjutnya pengarang yang terakhir adalah Nur Jamsu. Tahun beraktif beliau ini pada tahun 1947 sampai 1981. Nah, pada zaman Jepang ini beliau itu menuliskan sejumlah sajak yang menggambarkan hati yang diamuk remaja. Oke, materi yang ketiga adalah cerita pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek atau cerpen ini merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat, yang bersifat fiktif dan hanya berfokus pada satu tokoh saja. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah cerpen atau cerita pendek ini pasti merupakan sebuah cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua itu cerpen itu hanya memiliki satu tahapan alur saja. Yang ketiga itu cerpen harus memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat adalah cerpen itu harus memberikan kesan yang tuntas. Dan yang kelima ini, biasanya tuh cerpen itu hanya menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa saja. Oke, kita masuk ke sejarah sastra. Pasti kalian itu pada penasaran kan, kapan sih cerpen itu muncul dan pada abad keberapa atau pada tahun berapa gitu kan. Oke, awal mulanya itu cerpen itu muncul pada abad ke-10. Nah, kemudian mulai diperkenalkan ke seluruh dunia itu pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1949. Nah, cerpen ini mulai berkembang lagi pada tahun 1950 sampai 1955. Dan mulai mendapatkan definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia, yaitu pada tahun 1955 sampai 1959. Cerpen yang dikembangkan pada zaman Jepang ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah cerpen Anak Laut, merupakan ciptaan dari Usmar Ismail dan Habi Yasin pada tahun 1922. Yang kedua itu adalah Pancaran Cinta pada tahun 1946. Dan yang ketiga itu adalah cerpen Jejak Langkah ciptaan Bakri Siregar pada tahun 1953. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu drama. Nah, penulisan drama pada zaman Jepang ini boleh dikatakan sangat subur. Hal ini kenapa? Karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan OCH Sandiwara Jawa ini dipimpin oleh Armin Pen. Para pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Amal Hamzah, merupakan sandiwara yang merupakan ejekan terhadap para seniman yang menjadi budak Jepang. Yang kedua adalah Armin Pen, yang menulis sandiwara berjudul Jinak-Jinak Merpati pada tahun 1953. Yang ketiga itu adalah Usmar Ismail, yang menulis sandiwara Kepahlawanan Rakyat Kepulauan Maluku. Yang keempat adalah Abu Hanifah. Nah, beliau menulis beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia pada tahun 1949. Yang kelima itu adalah Idrus. Beliau menulis drama dengan judul Kejahatan Membalas Dendam. Dan yang terakhir yang keenam adalah Koto Sukardi. Nah, beliau ini menulis sandiwara berjudul Bende Mataram. Oke, sekian materi singkat yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.